hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sudah membahas tentang kondisi keindahan surga. Nah sekarang siapakah orang-orang yang berhak memasukinya? Amalan apa saja yang harus dilakukan agar kita bisa masuk ke dalam surga? Ahli surga adalah orang-orang mukmin, ahli tauhid. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik, orang kafir, orang yang mendustakan salah satu di antara pokok-pokok keimanan, mereka diharamkan untuk masuk surga dan akan memasuki tempat lain yang mengerikan, yaitu neraka. Al-Quran banyak menyebut bahwa ahli surga itu orang-orang mukmin yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Kadang-kadang bentuk-bentuk amal solehnya dirinci di dalam ayat-ayat tertentu. Di antara ayat-ayat yang secara umum menyatakan bahwa ahli surga adalah orang yang beriman dan beramal soleh secara umum adalah pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla, sampaikan berita gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Apa isi beritanya? Bahwa bagi mereka ada surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki berupa buah-buahan di dalamnya, mereka berkata, inilah yang pernah dirizkikan kepada kami sebelumnya. Maksudnya ketika di dunia. Jadi makanan-makanan yang ada di surga pernah diberikan oleh Allah di dunia. Jenis makanannya sama, tapi kualitas, rasa dan segalanya tentu saja jauh berbeda. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi dengan makanan yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka di surga itu ada istri-istri yang suci. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini menerangkan bahwa ahli surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Coba lihat lagi surah An-Nisa ayat yang ayat yang ke-56. Kata Allah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya.
Bagi mereka ada istri-istri yang suci dan kami masukkan mereka ke dalam naungan-naungan yang menyejukkan. Ayat ini pun menjelaskan ahli surga yang akan memperoleh kenikmatan tersebut adalah iman dan juga amal soleh. Dalam Al-A'raf 41 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman serta yang beramal soleh, kami tidak akan membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli surga dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini pun menjelaskan orang yang akan menghuni surga tersebutlah orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam ayat lain surah At-Taubah ayat yang ke-9 Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat yang ke-109 Allah menyatakan, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah telah menjanjikan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Apa yang Allah janjikan? Surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden, serta keriduan Allah itu yang lebih besar, dan itulah keberuntungan yang sangat agung. Ayat ini pun menyatakan bahwa yang akan memperoleh janji surga itu mukmin baik laki-laki ataupun perempuan. Di dalam surah Yunus ayat 9 sampai ayat 10 Allah menyatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, Allah akan tuntun mereka dengan keimanan mereka ke surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Seruan mereka di sana di dalamnya adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Dan penghormatan mereka di dalamnya adalah ucapan salam. Dan akhir dari seruan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 30 dan 31 Allah berfirman, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqa muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Kata Allah Azza wa Jalla, merekalah orang-orang yang akan memperoleh surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di dalamnya mereka itu akan diberi perhiasan-perhiasan berupa gelang-gelang dari emas. Mereka juga akan memakai pakaian-pakaian hijau yang terbuat dari sutra. Mereka akan bertelekan atau bersandaran di atas permadani-permadani yang empuk dan mewah. Dan itulah sebaik-baik pahala dan sebaik-baik tempat menetap. Itu juga menjelaskan surga itu diperuntukkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh secara umum.
Di dalam Al-Quran surah Toha ayat 75 dan 76 Allah berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka." Siapa orang yang datang kepada Allah dalam keadaan mukmin, iman, waqad amila sholihan, dan dia sudah melakukan amal soleh. Amal solehnya dilakukan atas landasan keimanannya. Keimanannya diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Maka bagi mereka akan ada derajat yang tinggi di surga. Surga Aden yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang sering atau suka mensucikan diri. Jadi yang pertama penyebab orang masuk surga itu iman dan amal soleh. Kadang-kadang diungkapkan dengan perkataan lain yaitu Islam. Islam dengan iman itu sinonim. Kalau dua-duanya terpisah, yang dimaksud Islam adalah iman, yang dimaksud iman adalah Islam. Kecuali kalau kedua-duanya bersatu dalam satu kalimat baru maknanya beda. Islam amalan-amalan zahir atau lahir, iman amalan-amalan batin. Tapi kalau terpisah, Islam disebut dalam satu kalimat, iman disebut dalam kalimat lain secara berbeda, maka maknanya sama, yaitu dua-duanya mencakup amalan lahir juga amalan batin. Orang Islam pun secara umum, baik Islam lahirnya ataupun Islam batinnya, lahiriahnya, zahirnya Islam, mengamalkan syariat Islam, batinnya ya sama. Mereka pun dijanjikan surga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Zukhruf ayat 68 sampai ayat 70, Allah menyatakan, "Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan atas kalian pada hari ini dan kalian juga tidak akan berduka cita, tidak akan bersedih." Hari ini itu maksudnya hari kiamat. Siapa mereka hamba-hamba Allah yang tidak akan takut, tidak akan bersedih, tapi bahkan akan berbahagia? Yaitu orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka muslim. Pasrah, iman kepada ayat-ayat Allah, lalu iman itu keyakinannya, lalu diaplikasikan dalam bentuk amal. Di sini iman dengan Islam itu disebut dua-duanya dalam satu kalimat. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang beriman dan mereka muslim. Maknanya hatinya, batinnya iman kepada ayat-ayat Allah. Lalu keimanan itu apa? Diaplikasikan dalam bentuk amalan nyata. Amalan nyatanya itulah Islam. Keyakinan dalam hatinya itulah iman. Lalu Allah berfirman, "Udkhulul jannah antum wa azwajukum wa tuhbarun." Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga bersama istri-istri kalian dalam keadaan kalian itu dibahagiakan, digembirakan. Tidak hanya dia yang masuk, istrinya juga sama masuk. Istrinya ke bawah-bawah. Gimana dengan anaknya? Ya, anaknya juga ke bawah kalau dia iman. Walaupun level keimanannya berbeda, orang tuanya tinggi, anaknya rendah, bisa masuk di level surga yang sama sebagaimana diterangkan di dalam salah satu ayat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan, maka anak-anaknya itu kami gabungkan dengan orang tuanya.
Walaupun level iman dan amal mereka berbeda, tapi sama imannya, sama beramal soleh, disamakan di level yang sama di surganya. Inilah ayat-ayat yang secara umum menjelaskan kriteria ahli surga, yaitu iman dan amal soleh. Imannya berupa keyakinannya, amal solehnya berupa amalan nyatanya. Amalan nyatanya yang kemudian disebut Islam. Keyakinannya itu yang disebut dengan iman. Kadang-kadang ada ayat yang merinci penyebab orang masuk surga. Tidak sekedar secara general tadi iman amal soleh. Enggak. Ada bentuk amal soleh yang disebut di dalam Al-Quran sebagai penyebab masuk surga. Pertama, ikhlas dalam menunaikan agama ini kepada Allah. Ikhlas ini memurnikan niat ketika mengamalkan hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Bukan menginginkan apa yang ada di sisi manusia. Hanya mengharapkan ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah, surga Allah, dan apapun yang Allah janjikan. Tidak menginginkan apa yang ada di sisi manusia, baik pujian manusia, apresiasi mereka, komen positif dari mereka, uang mereka, atau hal-hal yang sifatnya duniawi yang hanya bisa didapat dari sesama manusia. Enggak. Amal kita bukan untuk mereka. Bahkan ucapan terima kasih ketika kita menolong mereka juga enggak berharap. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu murni hanya untuk memperoleh wajah Allah, tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih. Ikhlas. Orang yang ikhlas Allah janjikan surga. Makanya wahai jamaah sekalian di mana saja Anda berada, jangan niatkan ibadah untuk meraih dunia. Jangan sampai kita rajin tahajud agar rizkinya diperlancar. Niatnya begitu. Jangan sampai kita rajin saum Senin Kamis agar jodohnya dientengkan. Agar kalau dagang menjadi laku. Agar kalau berkarir, karirnya nanjak terus, meningkat terus, maju terus, pantang mundur. Jangan sampai berzikir mengamalkan zikir-zikir sekian kali niatnya dunia. Dengan zikir ini dagangnya akan lancar. Dengan zikir ini jodohnya akan enteng. Dengan zikir itu duniawi. Ikhlaskan semuanya karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 40, illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im. Kata Allah, kecuali hamba-hamba kami yang ikhlas, bagi mereka akan memperoleh rizki yang telah ditentukan. Akan diberikan juga buah-buahan dalam keadaan mereka dimuliakan di surga yang penuh kenikmatan. Diberi rizki yang sudah ditentukan, buah-buahan, mereka dimuliakan di surga yang penuh kenikmatan. Itu bagi orang-orang yang ikhlas. Illa ibadallahil mukhlasin. Kadang-kadang disebut penyebab masuknya orang ke dalam surga itu karena kuatnya hubungan mereka dengan Allah, kuatnya rughbah harapan mereka kepada Allah dan ibadah yang mereka lakukan dengan cara yang berkualitas, khusyuk. Mereka enjoy di dalam ibadahnya, menikmati ibadahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah 15-18. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'
yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Hanyalah orang yang beriman kepada ayat kami itu adalah orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Lalu mereka bertasbih memuji Allah dan mereka tidak takabur. Kalau diingatkan dengan ayat, mereka itu tersungkur sujud, bukan marah. Kalau ditegur bukannya tersinggung, tapi tersungkur sujud. Sambil memuji Allah, mereka tidak takabur. Ayat ini disebut dengan ayat sajdah. Siapa yang membacanya disunnahkan. Sunnah saja, tidak wajib. Sunnah untuk apa? Sujud. Disebut sujud tilawah. Tilawah itu bacaan. Sujud karena bacaan. Sujud karena membaca ayat yang memang mengisyaratkan kita untuk sujud. Seperti ayat ini, orang mukmin, orang yang beriman kepada ayat kami, hanyalah orang yang apabila diingatkan oleh ayatnya, oleh ayat-ayat Allah, mereka itu tersungkur sujud, takut, sambil bertasbih memuji Allah dan tidak takabur. Makanya orang yang ketika melakukan kesalahan lalu ditegur malah marah, itu menolak kebenaran. Nah, itu takabur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak koreksian. Itu takabur. Oleh karena itulah maka karena takabur ancamannya tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur. Salah satu bentuk takaburnya itu kalau salah ditegur marah, tersinggung, merasa dirinya agung, enggak layak untuk dikoreksi. Allah menyatakan orang mukmin itu bila salah ditegur tersungkur sujud dan mereka tidak takabur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Rusuk-rusuk mereka itu jauh dari tempat tidurnya ketika malam. Artinya mereka itu beribadah kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Menjauhkan rusuk mereka dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfa wa tama. Mereka menyeru kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ibadah beriman kepada ayat Allah, tersungkur sujud kalau diingatkan, tidak takabur, lalu mereka tahajud malamnya dengan penuh rasa takut, penuh rasa harap, juga infak. Bagi orang seperti itu apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun, orang manapun tidak akan mengetahui kebahagiaan yang Allah sembunyikan bagi mereka sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan. Keindahan surga itu Allah sembunyikan. A'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Kami janjikan bagi hamba-hambaku yang soleh kebahagiaan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Terbayangkan, terhayalkan pun belum pernah. Ini penyebab orang masuk ke dalam surga dengan level yang sangat tinggi tadi. Di ayat lain disebutkan penyebab orang masuk surga adalah sabar dan tawakal.
Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 58-59 kata Allah, walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini masih umum iman dan amal soleh. Kami pasti akan menempatkan mereka di kamar-kamar di surga. Kamarnya jangan dibayangkan kayak kamar kita. Sumpet, sempit, kotor, pabalatak, banyak kecoa, banyak nyamuk, banyak tikus, bau. Jangan dibayangkan begitu. Tapi coba bayangkan umpamanya hotel termewah, hotel bintang 7. Dia ratanya. Dengan kelas atau tipe kamar yang terbaik, kelas Presiden Suite umpamanya. Ada yang semalam 30 juta itu kamar. Aduh mewahnya. WC-nya juga bersih, betah tidur di sana. Kamar mandinya ada berbagai, satu kamar mandi itu ada bathtubnya, ada whirlpoolnya, ada showernya. Dengan semua handuk segala macam ukuran sudah ada. Dengan berbagai macam alat mandi sudah tersedia. Air hangat juga ada. Air dingin juga boleh. Ada, disediakan. Ada kulkasnya, ada microwave-nya, ada segala macam. Buah-buahannya disiapkan. Sebagai apa? Welcome drink-nya ada, ya, dan seterusnya. Itu di dunia nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Kamar-kamar surga di akhirat. Dan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang beramal. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, merekalah orang-orang yang sabar ketika di dunia dan tawakal kepada Allah. Sabar itu sesuatu keharusan di dunia karena namanya dunia banyak apa? Banyak ujian, cobaan, kanyeri, kaperi, penderitaan dan seterusnya. Banyak segala hal yang harus kita perjuangkan dan ikhtiarkan. Ada yang harus dilakukan terus, ada yang harus dijauhi terus, ada yang harus diperjuangkan terus, dan ada yang membuat kita menderita. Semua itu harus dihadapi dengan kesabaran. Ketika melakukan amal baik harus sabar. Kalau nggak sabar nggak akan jadi itu amal baik dilakukan. Banyak godaannya. Ada rasa haroream atau malas, ada rasa jenuh, ada rasa bete melakukannya. Kalau nggak sabar, berhenti itu. Demikian juga dalam menjauhi apa yang Allah larang, harus sabar. Kalau enggak, tergoda nanti. Rata-rata yang Allah larang itu menyenangkan. Di dunia dengan kesenangan sesaat. Makanya pelaku dari kemaksiatan betah. Susah sekali terjerat, susah untuk lepas. Seperti kita atau binatang yang sekali terjerat dengan jaring laba-laba, abrug-abrugan juga tidak akan lepas. Susah. Begitulah orang yang sudah terjerumus dalam salah satu jenis maksiat, ketagihan. Sekali ghibah menyenangkan ketagihan. Ya. Judi sekali main ketagihan. Kalau kalah penasaran, mungkin sekali ini menang. Kalah lagi, mungkin sekali ini menang. Kalah lagi. Sekali menang, dedeyen. Dedeyen itu apa? Ketagihan. Menang. Mungkin sekarang main lagi, menang lagi. Terus sampai semua hartanya habis. Konsentrasi, fokus, tuh khusyuk ketika itu mah. Demikian juga mabuk, sekali meneguk akan ketagihan terus. Demikiannya apalagi narkoba, sekali kena udah tubuh kita menagih terus ingin itu. Demikian juga kemaksiatan yang lain menyenangkan, apalagi zina tuh menyenangkan.
Sekali kena ingin terus. Kalau nggak sabar dalam menjauhinya, maka kita akan terjerat selama-lamanya. Sekali ingin mencoba, nggak bisa lepas. Maka perlu kesabaran. Maka orang yang sabar, baik sabar di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maknanya continue terus. Atau sabar dalam menjauhi apa yang Allah larang. Artinya terus jauh, tidak pernah mencoba walaupun hanya sekali. Dan sabar ketika menghadapi penderitaan, musibah, ujian dari Allah. Lalu tawakal kepada Allah, nih surga bagiannya. Allah menyatakan alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Allah. Itulah penyebab kedua dari amal soleh yang dirinci oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi ikhlas. Yang kedua terus-terusan ibadah. Ketiga sabar dan tawakal. Amalan keempat yang menjadi penyebab orang masuk surga adalah istiqamah. Istiqamah itu tegar, istiqamah itu continue terus. Istiqamah itu tidak mudah tergoda, terhasut, terbujuk, terayu oleh apapun. Terus continue di atas kebaikan, continue dalam menjauhi keburukan, continue istiqamah di atas keimanan. Yang namanya istiqamah itu hanya di atas kebaikan. Bukan di atas keburukan. Kamu istiqomah terus di atas judi. Itu bukan istiqomah. Istiqomah itu hanya disandingkan dengan kebaikan. Istiqomah di atas kebaikan. Istiqomah di atas ibadah. Di atas iman. Di atas amal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami Allah, iman nih kepada Allah, tauhid, akidah. Tsumastaqamu, lalu istiqamah di atas keimanannya. Imannya itu diaplikasikan dalam bentuk amal dan istiqamah di atas hal itu. Maka tidak akan ada ketakutan atas mereka dan mereka juga tidak akan bersedih, tidak akan berduka cita. Merekalah ahli surga. Mereka akan memasuki surga dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah balasan atas amal yang mereka lakukan. Orang yang istiqamah diberikan surga. Demikian juga diterangkan dalam Hud ayat 23, innal ladzina amanu wa amilus solihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ikhbat di dalam hal itu. Ikhbat itu istiqamah. Istiqamah di atas iman dan amal soleh. Maka mereka itu adalah ahli surga dan mereka kekal di dalamnya. Perlunya istiqomah di dalam iman dan amal soleh itu karena banyak orang beriman beramal soleh lalu belot, berhenti dari iman dan amal solehnya, kemudian belot kepada dosa, kemaksiatan, bahkan kekufuran. Ada nggak orang tadinya ahli ibadah kemudian berhenti ibadahnya? Banyak. Ada nggak orang yang tadinya rajin ke masjid, setiap sholat berjamaah ada, selalu di belakang imam. Suatu saat berhenti, kemana tuh? Oh, ternyata dia tersibukkan oleh urusan dunia. Ada nggak orang yang tadinya rajin hadir ke kajian-kajian, dimanapun ada kajian selalu ada, terus suatu saat ngerlep, hilang, tenggelam, entah kemana. Tiba-tiba diketahui sudah sibuk dengan urusan mengejar dunia. Itu tidak istiqamah. Itu tidak ikhbat, ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka
Istiqamah ini betul-betul diperlukan agar kita tidak belot, agar kita tidak su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Su'ul khatimah itu buruk di akhir hayat. Inilah amalan keempat, yaitu apa? Istiqamah. Kelima yang menjadi penyebab orang bisa masuk surga adalah adanya rasa takut. Khauf. Takut kepada siapa? Bukan takut takut kepada juri hantu, bukan. Takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut kepada bala murkanya, takut kepada nerakanya, takut kepada kengerian dan penderitaan di hari akhirat, di hari kiamat. Karena takut, lalu dia mengerem diri. Takut ini rem yang super pakem. Sepakem apa kita di dalam mengerem diri dari dosa dan kemaksiatan, itu ditentukan oleh sebesar apa rasa takut kita kepada azab Allah, kepada hari kiamat, kepada alam kubur, azab kubur. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada siapa? Maqama rabbi. Takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Jannatan, orang itu akan memperoleh 2 surga. Allah Azza wa Jalla pun berfirman di dalam ayat lain tentang orang-orang yang takut kepada kengerian hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dan orang-orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri kepada Allah, wa nahan nafsa anil hawa. Lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah menyatakan, amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang-orang yang takut kepada penderitaan di hari kiamat saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Wa nahan nafsa anil hawa. Lalu dia menahan diri dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembali dia, tempat menetap dia kelak. Jadi khauf. Maka pupuk rasa takut. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada murkanya dan azabnya. Gimana cara memupuknya? Dengan ilmu. Ilmu apa? Bukan ilmu kanuragan, bukan. Ilmu itu maksudnya informasi, pengetahuan tentang Allah dan syariatnya itu tuh. Pelajari Quran, pelajari hadis. Maka kita akan lebih mengenal Allah. Pelajari Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kenali semendalam yang kita bisa. Sekarang kan kita punya kajian khusus mengenal Asmaul Husna ya. Besok ya insya Allah. Hari Selasa jam 8. Stay up. Stay tune di radio besok jam 8. Mengenal Asmaul Husna. Mengenal Allah ya. Nah itu bisa menambah ilmu. Dengan menambah ilmu akan takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang berilmu. Kenapa orang berilmu bisa takut? Nah, dengan ilmunya dia menelaah Al-Quran, menelaah hadis, tahu dahsyatnya kiamat kayak apa. Tahu ngerinya azab kubur itu kayak apa. Tahu penderitaan yang dialami manusia di alam mahsyar itu seperti apa. Apalagi neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerikan. Takut luar biasa. Orang yang umpamanya suatu saat sering bergibah lalu diberitahu orang yang gibah itu nanti di alam kuburnya gimana coba.
Nanti kuku-kukunya akan panjang, terbuat dari logam, dari tembaga dan runcing. Lalu dia mencakar-cakarkan itu kuku ke wajahnya dan ke dada-dadanya. Berlumuran darah itu. Tercungkillah dagingnya, tercungkillah matanya. Dia sendiri yang melakukan itu. Itu yang dialami di alam kubur bagi orang-orang yang suka menggibahi orang. Ngeri gak tuh? Ngeri ya tuh, takut, na'udzubillah. Maka dia akan rem dirinya dari ghibah. Itu amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka yang disibukkan oleh dia agar tidak ghibah ya zikir, ya amar ma'ruf nahi munkar, ya baca Al-Qur'an, ya saling menasihati, saling mengingatkan, itu amal soleh yang lahir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Kalau enggak bisa berkata baik, diam. Diam lebih baik. Diam itu emas. Maksudnya diam dari keburukan. Tapi kalau ada sesuatu yang kita harus bicara, kita tidak bicara, kita diam. Menegur orang, mengingatkan orang, ya, mengajarkan ilmu. Saya mah diam aja, diam kan emas. Terbalik. Harus bicara saat itu. Oleh karena itulah maka dari sini kita tahu khauf atau rasa takut bermanfaat besar sebagai pengerem kita dari dosa dan maksiat. Dan ternyata penyebab masuk surga salah satunya khauf. Allah bilang 2 tuh surganya. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla akan Allah berikan 2 surga. Itulah yang keberapa? Kelima ya. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua ibadah, melakukan salat secara khusyuk kepada Allah, infak dan sedekah gitu ya, tidak takabur. Yang ketiga sabar dan tawakal. Yang keempat istiqamah. Yang kelima takut. 5 dulu untuk sekarang, nanti kelanjutannya akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Nah, syukuran Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar dan juga pemirsa, kita buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilakan bisa menelpon langsung ke nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Kami mohonkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkesesuaian dengan tema yang sekarang disampaikan oleh Ustadz. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Pak Tasli. Ya, barakallahu fiik. Afika barakallah. Ustaz, saya mau tanya, kalau berangkat ke masjid itu kan setiap langkah itu mengangkat derajat dan menghapus dosa, Ustaz. Di sini apakah pulang dari masjid itu dihitung sama seperti itu? Yang pertama itu. Yang keduanya, apakah bisa melewati jalan yang berbeda pulangnya, Ustaz, dan masih diperhitungkan seperti itu, Ustaz? Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya, wa fika barakallah. Pak Tasli? Tasli. Di Bandung ya? Bandung. Ya, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertama, betul, keterangan menyatakan orang yang berangkat ke masjid, langkah-langkahnya dihitung. Langkah kanan mengangkat derajat, menambah pahala. Langkah kirinya menghapus dosa. Apakah itu hanya berangkatnya? Bagaimana dengan pulangnya? Pulangnya juga sama. Pulangnya dihitung juga. Karena baik pulang maupun pergi, penyebabnya apa? Penyebabnya sholat di masjid. Nabi SAW tidak membedakan bahwa itu hanya khusus berangkat. Kalau pulangnya mah enggak dihitung, enggak. Ya, dihitung juga. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah betul disunnahkan mengambil jalan yang berbeda
ketika berangkat mengambil jalan ini, ketika pulang mengambil jalan yang lain. Ulama dalam hal ini ikhtilaf, ada dua. Ya, pertama menyatakan iya, disunahkan demikian setiap ke masjid. Kenapa? Dikiaskan kepada perintah Nabi, kebiasaan Nabi ketika berangkat menuju sholat Id. Nabi SAW ketika berangkat ke tempat sholat Id, beliau menyatakan khalafat tariqa, mengambil jalan yang berbeda. Artinya berangkat melalui jalan ini, pulangnya melalui jalan lain. Dikiaskan kepada sholat Id, maka demikian juga ke masjid. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan tidak. Karena apa? Karena sering kali Nabi SAW menjelaskan keutamaan melangkah ke masjid, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa beliau menganjurkan mengambil jalan yang berbeda. Tidak. Dan itu dikhususkan hanya untuk sholat Id saja. Dan hikmah dari kenapa Nabi SAW mengambil jalan berbeda ketika sholat Id banyak. Salah satunya adalah pertama untuk menyampaikan salam ke sebanyak mungkin orang. Jadi kalau ketika berangkat ngambil jalan yang ini, ketemu orang-orang ini salam. Pulangnya mengambil jalan yang berbeda, ketemu orang yang berbeda lagi, salam lagi. Ini yang pertama. Yang keduanya, mungkin Nabi SAW ada keperluan ketika berangkat, ada keperluan ke orang-orang ini sambil lalu, ya sambil singgah dulu. Ketika pulangnya ada lagi orang lain di tempat lain, lalu mengambil jalan yang berbeda. Faidah yang ketiga, hikmah yang ketiga, untuk menebar sebanyak mungkin barokah ke sebanyak mungkin orang, ke sebanyak mungkin tempat. Langkah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu melahirkan, menebarkan barokah. Dan banyak lagi berapa hikmah dari hal itu. Tapi itu khusus untuk apa? Salat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan tidak berlaku bagi salat berjamaah di masjid. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat kedua ini aqwa, lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Oleh karena itu, mayoritas ulama tidak menyatakan, tidak menganjurkan mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu hanya berlaku untuk sholat Id ke lapangan saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami sekali lagi mengundang antum semua para pendengar dan pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, belum ada telepon yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz dari Bapak Haji Ade Taufik. Afwan Ustaz mau nanya, yang pertama, apakah orang munafik besar di dalam nerakanya abadi, khalidina fiha? Dan yang kedua, Nabi Adam dikeluarkan dari surga sebelum diangkat jadi nabi. Ya, barakallahu fik. Pertama, orang munafik besar apakah kekal? Iya kekal, karena hakikatnya kafir. Dia bukan muslim hakikatnya. Keislamannya hanya pura-pura. Untuk meraih keuntungan dunia. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya. Karena itu lebih bahaya daripada orang kafir yang terang-terangan menyatakan kekafirannya. Berdasarkan hal itu, maka setiap orang kafir, baik kafir yang pura-pura Islam ataupun yang terang-terangan menentang Islam, mereka semuanya kekal dalam neraka. Karena sekali lagi pada hakikatnya kafir. Adapun kalau munafik kecil, maka mereka hakikatnya Islam. Tapi terjangkiti penyakit yang khas dimiliki oleh orang-orang munafik. Mereka muslim yang ahli maksiat. Mereka akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah kadar dosanya habis oleh siksanya, barulah dimasukkan ke dalam surga. Nifak kecil ini tidak abadi dalam neraka.
Karena hakikatnya muslim, adapun orang munafik besar hakikatnya kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua teh? Nabi Adam Nabi Adam dikeluarkan sebelum menjadi nabi, iya. Karena ketika diturunkan dari surga ke dunia belum ada orang lain. Diutus belum ada anak-anaknya, belum ada turunan-turunannya, ya. Nah, setelah sampai turun ke muka bumi baru memperoleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Setelah ada anak-anaknya, beranak pinak, ada cucunya, ya semakin banyak penghuni dunia, baru Allah menurunkan tuntunan. Makanya karena Nabi Adam diutus hanya kepada keluarga, karena nggak ada yang lain di luar keluarganya. Maka beliau Nabi tapi bukan Rasul. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Silakan Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permana mau dari siapa di mana Bapak? Mau bertanya di luar tema boleh Ustaz? Iya, siapa Pak ini Pak? Pak Mahfud Jalan Permana. Oh, Masya Allah. Pak Mahfud Jalan Permana. Silakan Pak Mahfud. Ini mau bertanya di luar tema boleh Ustaz? Boleh, karena udah masuk boleh. Ini kan saya kepikiran dari dulu ini mengenai bab waris. Ini ada tanah warisan, tapi belum dibagikan karena tanahnya belum laku-laku. Sedangkan saudara itu udah ada yang meninggal. Nah, saya minta petunjuk Ustadz, nasihatnya gimana Ustadz? Itu aja yang saya pertanyakan. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mahfud. Bukan MD ya? Bukan. Iya, bagaimana tanah harta warisan berupa tanah. Dijual belum laku-laku. Sehingga belum bisa dibagi-bagi. Nah, belum terjual ada ahli waris yang sudah meninggal. Bagaimana solusinya? Pertama, tetap walaupun belum terjual, prosentase bagian masing-masing ahli waris sudah dicatatkan. Sekian, ya. Kalau bisa salah satu anggota keluarga, salah satu ahli waris membeli itu. Kalau dia punya, udah saya beli semua, ini uangnya dibagi-bagi. Kalau ada yang mampu. Kalau tidak ada yang mampu, ya sudah, masing-masing orang memiliki bagian persentase sesuai dengan ketetapan syariat. Nanti kalau terjual tinggal membagi uangnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kalau ternyata sebelum dibagi karena belum terjual, ada salah satu ahli waris yang mati, maka nanti bagian ahli waris yang mati ini milik keluarganya, milik istrinya, milik anaknya. Kalau dia sudah beranak dan beristri, ya, nanti ya silakan berikan ke keluarganya, ke istrinya, ke anaknya. Kalau umpamanya sampai belum terjual matinya itu masih bujang, umpamanya belum menikah, dia sudah punya warisan, kemudian mati sebelum warisannya sampai kepada dia, maka ketika dia mati, harta peninggalan si orang yang mati ini menjadi harta warisan. Karena nggak punya istri, nggak punya anak, ya berarti ke ahli waris yang lain ada saudaranya masih ada, ya. Kalau ada ibunya atau ayahnya yang masih hidup, ya kebagian juga, yang perhitungannya tergantung nanti kondisi ketika dia mati, ahli waris yang ada siapa saja, ya. Oleh karena itulah maka solusinya begitu, ya. Kalau ada salah satu ahli waris yang punya uang, beli sama dia. Lalu bagi-bagi uangnya. Kalau enggak, minimal persentase pembagian sudah ada catatannya. Ketika itu terjual, maka tinggal diberikan. Kalau orang yang ahli waris itu sudah meninggal, padahal belum dibagikan, pas nanti dibagikan, serahkan kepada anak dan istrinya, kepada keluarganya. Demikian Pak Mahfud, wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengundang, ada penelpon kembali yang masuk, alhamdulillah. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari siapa di mana? Dari Helmi di Cicadas, Ustaz. Silakan Pak Helmi. Begini Ustaz ya, dari bahasan tadi yang 5 yang disebutkan oleh Ustaz, poin-poinnya, tidak ada satupun yang benar-benar ada gitu dari diri kita, Ustaz. Nah, kadang-kadang kita ikhlas tapi kurang sabar, tidak benar-benar ada. Bagaimana cara mengejarnya, Ustaz? Mohon tips-tipsnya dari Ustaz supaya kita minimal bisa mendekati dari 5 poin yang tadi udah Ustaz sebutkan, Ustaz. Ya. Mungkin demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Helmi di Cicadas, barakallahu fiik. Iya, yang kita bahas baru 5, belum poin-poin yang lainnya. Nah, ternyata di antara 5 itu tidak seluruhnya ada, hanya mungkin 1-2. Ada ikhlas tapi tidak sabar, tidak tawakal. Ada sabar, ada tawakal tapi riya umpamanya ya. Ada juga sabar tapi tidak ada rasa takut. Nah, bagaimana caranya? Ya, Pak Helmi dan juga para jamaah sekalian, sebenarnya kelima poin ini saling berkaitan, saling bertautan, menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang satu melahirkan yang lainnya, yang satu mengakibatkan yang lainnya. Orang yang ikhlas, kalau ikhlasnya benar dalam beragama, itu mestinya idealnya melahirkan sifat-sifat lain. Orang yang ikhlas itu pasti akan sabar. Orang yang ikhlas itu pasti akan tawakal. Orang yang ikhlas itu pasti akan istiqamah. Orang yang ikhlas itu pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang takut pasti akan ikhlas karena tahu kalau riya, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau takut, dia pasti akan istiqamah. Karena kalau melenceng tidak istiqamah akan diazab. Dia tidak mau itu. Kalau takut, dia pasti sabar. Tidak mungkin tidak sabar, tidak tawakal. Ya, jadi kelima-limanya dan poin-poin lain yang belum kita jelaskan nanti itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau satu karakter dimiliki secara benar dengan pemahaman dan aplikasi yang benar, itu dipastikan akan melahirkan karakter baik lainnya. Sama dengan umpamanya orang sholat. Orang sholat itu apa? Dijanjikan surga, dijanjikan ampunan dan seterusnya. Ya. Nah sekarang tapi ada orang yang sholat, tapi di luar sholatnya dia bermaksiat. Di luar sholatnya dia nyebelin. Di luar sholatnya dia suka mengganggu tetangganya, kawannya, saudaranya. Nah bagaimana itu? Nah ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Kalau sholatnya benar pasti akhlaknya baik. Kalau sholatnya benar gak mungkin dia menyakiti tetangganya. Kalau sholatnya benar gak mungkin di luar sholatnya berani terang-terangan atau berani secara sengaja direncanakan melakukan dosa dan maksiat. Karena apa? Karena efek dari sholat benar adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang benar. Ketika sholat, tapi di luar sholat masih keji dan mungkar, menunjukkan sholatnya nggak benar. Mungkin niatnya, mungkin mutabaahnya kurang, mungkin kekhusyuannya kurang, sehingga tidak berefek. Maka orang yang sholatnya seperti itu kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia masuk neraka wel tuh, dia celaka walaupun sholat. Bukan karena sholatnya tapi karena tidak benarnya dia dalam melakukan sholat. Sehingga tidak berefek kepada kelakuannya, perbuatannya, aktivitas muamalahnya sehari-hari. Demikian juga sabar, ikhlas, khauf tadi ya, istiqamah itu berkaitan satu sama lain. Siapa yang takut, dia pasti bakal istiqamah. Siapa yang takut, dia pasti bakal ikhlas. Siapa yang takut, pasti dia bakal sabar dan bakal tawakal kepada, dan begitulah seterusnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita memiliki semuanya itu? Pertama tadi berilmu. Pelajari syariat Islam ini.
Pelajari tentang Allah, Asmaul Husna, sifat-sifatnya. Dengan pemahaman cara mempelajari yang benar. Bersumber dari sumber yang benar, Quran Sunnah menurut pemahaman para ahlinya. Ya, maka dari awal berilmu yang benar nanti akan melahirkan yang lain-lainnya. Itu yang pertama, pelajari ilmu. Kedua, gaul dengan orang-orang soleh agar kita kecipratan. Ketiganya, jauhi gaul dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang bisa menyeret kita kepada keburukan. Ya, itu yang ketiganya. Yang keempat, coba pelajari sirah, sejarah, biografi orang-orang soleh dan bagaimana akibat yang mereka alami. Pelajari juga sirah atau biografi orang-orang yang durhaka dan bagaimana akibat yang mereka alami. Kelimanya, jangan lupa berdoa kepada Allah. Agar Allah menganugerahkan kita hidayah untuk bersabar, bertawakal, untuk tetap terpelihara rasa takut, untuk istiqamah, untuk ikhlas dan seterusnya. Ya. Itu diantara kiat-kiat untuk meraih beberapa karakter tadi. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengangkat satu lagi penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Ridho di Ciwastra. Silakan Pak Ridho. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz yang mau Ana tanyakan, mohon nasihatnya Ustaz. Kalau misalkan Ana sedang beribadah gitu, sholat misalkan, kadar ketakutan kita tentang ancaman lebih besar daripada apa yang dijanjikan surga misalkan itu. Jadi kita lebih merasa takut daripada kita harapannya seperti itu Ustaz. Itu saja mungkin pertanyaannya Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Pak Ridho di Ciwastra, ya. Iya, kita wajib memiliki harapan, wajib memiliki cinta, wajib memiliki khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua itu harus berimbang dengan kadar yang sama? Atau salah satunya boleh atau bahkan harus lebih besar daripada yang lain? Takutnya harus lebih besar daripada harapannya. Atau harapannya harus lebih besar dari takutnya. Ya? Taib, ini pertanyaan yang bagus. Kadar 3 perasaan tadi. Khauf, roja, dan mahabbah. Khauf itu rasa takut. Mahabbah itu rasa cinta. Satu lagi, roja itu berharap kepada Allah. Ya, maka kadarnya semaksimal yang mampu kita raih. Besar semuanya. Sebesar apa? Sebesar yang mampu kita miliki. Ya. Adapun aplikasinya tergantung. Kalau ketika kita akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah nih. Salat, saum, umroh atau haji, infak dan sedekah dan seterusnya, maka perbesar roja. Perbesar berharap kepada Allah sehingga bisa lebih ikhlas, bisa bersungguh-sungguh. Kalau salat karena mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah yang sangat menggiurkan, maka akan lebih sungguh-sungguh salatnya, lebih ikhlas, lebih mutaba'ah, lebih khusyuk, ya, lebih memelihara hak-hak dari salat itu. Wajibnya, rukunnya, sunnahnya diperhatikan. Karena mengharapkan sebesar mungkin pahala dari salatnya. Kalau mau infak karena harapannya besar akan peroleh balasan yang berlimpah dari Allah dunia akhirat, maka nanti ya diperikhlas, ya. Ya diperbanyak. Tadinya umpamanya mau infak 100.000 atau 1 juta. Tapi begitu membayangkan pahala atau keutamaan dari infak, 100 juta aja deh. Bisa terdorong. Ya. Begitu juga dengan saum, umroh, haji dan seterusnya. Perbanyak atau perbesar kadar roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila di dalam hati kita ada keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat,
Kadang-kadang karena menyenangkannya perbuatan dosa direncanakan ada keinginan mau ini mau itu gitu ya. Maka ketika muncul itu perbanyak, perbesar kadar rasa takut. Ingat, kalau kita melakukan itu, wah keburukannya luar biasa. Allah murka, Allah marah. Kalau Allah murka, Allah marah, dicabut tuh nikmat hidayah yang tadinya Allah sudah berikan kepada kita. Nanti diberikan rasa malas untuk beribadah. Disesatkan pemahaman dan pemikiran kita oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti ini diperhitungkan akan dibalas di alam kubur dengan azab kubur yang dahsyat. Di akhirat ini akan membuat kita sengsara. Ketika di alam mahsyar kita akan sengsara karena dosa ini. Ketika dihisab kita akan dihisab dengan hisab yang amat sangat berat. Ketika ditimbang maka timbangan kita akan dikhawatirkan akan lebih berat ke kiri ke keburukan. Ketika diberikan catatan buku amal kita akan menerimanya waliyadzubillah dari sebelah kiri dengan dari balik punggungnya. Ketika menyebang sirat wah kita akan terjungkal masuk ke dalam neraka. Wah, mengerikan. Akhirnya bisa direm. Bisa di-cancel, bisa nggak jadi melakukan keburukan tersebut. Oleh karena itulah maka kadar rasa cinta dan rasa khauf ataupun roja, pertama dalam kondisi umum, dalam kondisi normal, pupuk sebanyak mungkin, sekuat mungkin yang bisa kita raih. Dan ketika kondisi tertentu maka ada satu sifat, satu perasaan yang harus lebih dipupuk, diperbesar daripada yang lain. Ketika beribadah, melakukan ibadah dan amal soleh, melakukan kebaikan, perbanyak, perkuat aspek roja kepada Allah dan mahabbah. Tapi ketika kita akan atau ada keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat, maka perbanyak, perbesar pupuk rasa khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya Zan ya. Nah Ustaz, syukran atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan terakhir datang dari Pak Ilham di Baros Cimahi. Ustadz, seringkali di masjid dekat rumah ketika menjelang subuh dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau pujian-pujian dengan suara yang sangat keras melalui pengeras suara. Dan seringkali hati ini merasa jengkel karena cukup mengganggu tidur atau kehusyuan ketika sholat sunnah. Apakah perasaan jengkel ini diperbolehkan Ustadz? Karena ketika mengingatkan pihak masjid mereka malah bilang yang gak suka dengan bacaan Al-Quran itu hanya setan katanya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya. Sama jengkel juga ya. Kita lagi sholat, di samping sholat sunat, di samping kita ada yang baca Al-Quran. Jengkel nggak? Jengkel. Mungkar nggak? Itu kemungkaran. Baca Al-Quran pada hakikatnya bagus, sunat. Tapi ketika dilakukan di pinggir orang yang sedang sholat, itu kemungkaran karena mengganggu. Membaca Al-Quran hukumnya sunnah, mengganggu orang yang sholat hukumnya haram. Maka tidak boleh ya. Bukan anti kepada bacaan Al-Qurannya tapi mengganggunya itu. Oleh karena itulah, karena itu kemungkaran ya harus ada ketidaksukaan kepada kemungkaran ya. Kalau memang baca Al-Qurannya atau sholawatnya ikhlas, lakukan sendiri saja. Antara dia dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak menimbulkan gangguan atau madarat kepada orang lain. Umpama kita baca Al-Quran atau sholawatan, atau apalagi bukan baca Quran, bukan sholawatan, tapi nyanyi-nyanyi pujian gitu ya. Pakai speaker, di tetangga masjid itu ada anak kecil yang sedang mungkin sakit, rewel. Akhirnya terbangun nangis, ibunya harus bangun ya, meninak bobokan. Ada yang sedang sakit butuh istirahat, ada yang sedang sholat, mungkin sholat tahajud karena ini kan sebelum subuh ya. Sholat tahajud jadi terganggu dengan pujian atau sholawatan atau bacaan Al-Quran tersebut ya. Sekarang gini, tanya kepada orang DKM yang nyetel seperti itu. Pak, kalau ada orang yang sholat lalu kita baca Al-Quran di sampingnya, haram apa tidak? Bukan haram baca Quran, yang haram mengganggu dengan bacaan itu. Ya, maka tidak boleh seperti itu.
Jadi kalau mau ikhlas nih. Apa motivasi dia baca Quran pakai speaker apa? Apakah agar dipuji, wah si anu hebat jam 3 sudah bangun cecelewengan ingin dipuji? Ya. Terus suaranya bagus umpamanya bacaan Al-Quran padahal butut. Bacaan Al-Quran juga salah-salah. Agulku kabodohan gitu ya. Banyak yang salah, sareksek mendengarnya juga. Sareksek itu apa ya? Tidak nyaman lah mendengarnya. Tajwidnya, makhrajnya ditabrak-tabrak saja. Gak benar gitu ya. Kadang-kadang merubah lafaz, kadang-kadang merubah arti ya. Apalagi yang dibaca, yang diteriakannya bukan bacaan Al-Quran. Tapi apa? Tapi pujian umpamanya ya. Nah kalau membaca Al-Quran hukumnya sunnah, maka ibadah itu wajib ikhlas. Karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang. Coba tanya motivasinya, kenapa pakai speaker baca Al-Quran? Oh, untuk membangunkan orang. Ya kalau orangnya 1-2 yang memang layak dibangunkan ya, tapi ini semua. Ada anak kecil, ada yang sakit, ada wanita yang sedang haid tidak bisa beribadah. Itu semuanya dibangunkan apa? Itu yang pertama ya. Yang keduanya ada aspek mengganggunya. Ada orang yang di tahajud khusyuk gitu ya. Tiba-tiba pakai speaker dia baca Quran atau pujian atau sholawatan. Silakan lakukan baca Al-Quran, sholawat. Itu sendiri saja antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjaga keikhlasan dan tidak berefek mengganggu orang. Ya, tidak berefek mengganggu orang. Dulu ada wacana pemerintah menetapkan aturan penggunaan speaker. Mungkin ini yang dimaksud. Ya boleh menggunakan speaker masjid secara sembarangan. Kalau larangan itu kepada yang begini saya sangat setuju. Tapi kalau dilarang azan pakai pengeras suara, itu mah tentang aja ya. Kalau dilarang umpamanya pengajian pakai pengeras suara ya. Maka ya silakan dipermasalahkan. Tapi kalau larangan itu kepada yang pujian jam 3 sudah cecelewengan atau menjelang sholat setengah jam sebelumnya menyetel murotal. Ada orang yang sedang sholat sunat, ada orang yang sedang baca Al-Quran, ada orang yang sedang belajar untuk ujian, ada orang yang sakit gitu ya, ada anak kecil terganggu. Nah itu silakan permasalahkan itu. Silakan ada ketetapan yang melarang hal itu ya. Jangankan begitu, itu kita sholat sunat, sholat tahajud, umpamanya masing-masing, tapi dua-duanya keras-keras. Bacaannya ini dikeraskan, itu dikeraskan. Oleh Nabi SAW dilarang. Ya, la tajharu ba'dukum ba'da bil qiraah. Janganlah sesama kalian saling mengeraskan dalam bacaan sesama yang sedang sholat, karena mengganggu yang lain. Apalagi ini tidak sholat. Sesama orang yang sholat sunat tahajud bareng, tidak bareng masing-masing tapi berdekatan. Tidak boleh saling mengganggu dengan mengeraskan suara ya. Itu di Masjidil Haram atau Masjid Madinah saya sempat ditegur berkali-kali. Sebelum subuh ke masjid kemudian sholat, karena merasa enjoy sendiri gitu, agak dikeraskan, padahal nggak begitu keras. Langsung beres keras itu ada orang Syekh atau orang Arab menegur saya, akhi, suara pelankan suara. Itu di samping kamu itu ada yang banyak berdoa, ada banyak baca Al-Quran, ada juga dengan yang sholatin. Itu mengganggu bacaan. Ditegur. Oh iya, maaf. Terima kasih atas tegurannya. Ya, apalagi ini pakai speaker cecelewengan. Ya, oleh karena itu kalau mau membaca Al-Quran, bacalah sendiri dia dengan Allah, jangan pakai speaker. Apalagi di saat-saat ketika orang terlelap tidur, ketika orang umpamanya sedang sholat. Adapun alasan hanya setan yang tidak suka kepada bacaan Al-Quran, itu bisikan setan ya, agar orang itu tetap bisa mengganggu leluasa orang yang ibadah, orang yang sedang baca Quran di rumah, orang yang sedang istirahat di rumah, lalu dijadikan bacaan Al-Quran sebagai senjata untuk memadaratkan kepada orang. Itu sebenarnya yang bisikan setan ya. Terbalik dia.
Ya, demikian cukup ya sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.